ada perangkat keras hardware, ada perangkat software, ada aplikasi. Ya, nah kalau perangkat keras itu kan untuk ahli media itu pasti menggunakan perangkat-perangkat digital, perangkat-perangkat komputerisasi atau dalam bahasa ininya TIK, teknologi informasi komputer. Jadi teknologi informasi berarti akses kita seperti AMI, ahli media informasi. Komputer pasti komputerisasi. Prinsip AMI itu kata Bapak dari manual ke digital, dari digital ke digital dengan prinsip satu, tidak mengurangi tidak mengurangi isi atau konten. Makanya supaya ahli media ini berjalan dengan lancar, SDM-nya harus profesional, ya, dengan mengikuti prinsip-prinsip AMI. Nah, profesionalnya apa? Mulai mengetahui perangkat TIK tadi. Kata Bapak perangkat TIK itu ada 3. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga aplikasi. Hardware itu apa? Perangkat keras yang mendukung berjalannya akses informasi. Dalam hal ini ahli media. Perangkat keras udah 2-3 minggu yang lalu Bapak bicarakan. Apa yang paling utama? Utama adalah komputerisasi. Komputerisasi itu bukan Anda pikirkan bahwa komputer itu adalah layar, CPU, tidak. Komputerisasi itu adalah semua yang menyangkut akses digital. Itu namanya komputerisasi. Bisa dalam bentuk CPU, ya, komputer secara analog, bisa komputer secara build up, bisa laptop, ini komputer juga. Ya. Bisa juga pangkalan data, database, itu juga komputerisasi. Akses di dalamnya adalah digitalisasi, sistem otomasi. Apa bedanya otomasi dan digitalisasi? Online. Anda paham nggak? Sistem perpustakaan adalah otomasi offline. Dia tidak bisa diakses di mana saja, ilmu perpustakaan di Bandung. Tapi dia sistemnya OPA, online public access catalog. Dia sistemnya komputer, tapi nggak bisa diakses secara online di mana saja. Tapi dia sistemnya komputerisasi. Nah, itu namanya sistem otomasi offline. Dia menggunakan aplikasi yang offline. Kalau kita ini Open Biblio ya, bukan Senayan kalau nggak salah. Open Biblio itu berbayar. Ada sistem otomasi online. Online itu digitalisasi, dia bisa diakses ke mana saja, di mana-mana. Oke? Nah, perangkat keras adalah komputer. Komputer itu tidak layar atau CPU-nya saja. Tapi komputer itu satu unit yang di dalamnya adalah informasi digital. Apa saja bentuknya? Database komputerisasi. Apalagi? Laptop komputer, CPU build up maupun analog komputer. Nah, isinya di dalam hardware itu yang paling utama adanya inti atau otaknya komputer, disebut dengan profesor, bukan profesor. Kalau profesor itu gelar, tapi prosesor itu otaknya. Di dalamnya, di dalam komputer itu ada yang disebut dengan mainboard. Mainboard itu mencakup ada otak, ada jantung, ada ginjal. Ya, kalau manusia, hardware manusia ini adalah anatomi fisiologi tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada apa? Ada otak, ada ginjal, ada jantung, ada hati, ada liver, ada naon, macam-macam. Sama seperti komputer. Komputer itu satunya adalah mainboard. Ya. Tahu mainboard? Perangkat anatomi komputer.
Di dalamnya ada prosesor, otak. Ada chip, ada baterai, ada hard disk, ada memori, ada cooling di dalamnya. Dan ini mengikuti tupoksinya masing-masing. Prosesor adalah untuk memberikan perintah otaknya di dalam chip. Memori memberikan aksesibilitasnya. Hard disk sebagai kapasitinya. Berapa besar kapasiti yang ditampung? Cooling sebagai peredam, pendingin di dalamnya. Baterai sebagai pemicu untuk pengedaran listrik. Output input itu untuk mengatur masuk listrik besar atau masuk listrik kecil, sehingga akan berpengaruh kepada resistor komputernya. Maka ada yang namanya di komputer itu ada yang namanya coloknya itu apa? Stabilizer. Nah, dari hardware ini berfungsi, maka dia hidup. Maka disalurkan ke layar. Ya. Layar ini bentuknya LCD. Bisa tabung, bisa LCD. Kenapa Anda harus tahu? Karena Animedia itu kan pasti jadul. Ke modernisasi. Nah, yang jadul ini tabung. Tabung itu resolusinya disesuaikan. Tidak semua resolusi yang ada di CPU itu bisa diterima oleh monitor tabung atau layar tabung, karena disesuaikan dengan DPI-nya. Ada yang 360 kalau bit, ya. Ada yang 1800 bit, 1600 bit, itu tergantung dari LCD tabungnya. Kalau Anda buka komputer, nanti ada yang jadul nih, datanya ada di tempat komputer, lalu Anda hidupkan CPU-nya, tapi tidak nampak di layar. Kenapa? Karena tidak konektornya nggak nyambung antara layar dengan CPU. Apa yang Anda harus periksa? Yang Anda harus periksa adalah layarnya. Lalu bagaimana caranya? Anda cabut dulu kabel yang ada di penghubung yang ada di CPU. Anda colokkan ke laptop yang mempunyai resolusi tinggi, maka muncul dia di laptop. Layar CPU itu akan muncul di layar laptop. Nah, lalu Anda turunkan resolusinya. Bagaimana cara turun resolusinya? Tinggal Anda klik kanan di layar, lalu resolusinya turun. Dia akan membesar. Anda pernah di CPU, di laptop Anda klik, tahu-tahunya itemnya ada yang kecil, itemnya ada yang besar. Pernah? Pernah nggak? Iya. Pernah? Pernah. Nah, kalau untuk menstabilkan yang analog, yang lama, tabung, Anda tinggal besarkan saja. Anda cabut dulu kabel penghubung yang CPU-nya, Anda colokkan ke laptop. Jadi harus ada dua komputer. Satunya yang analog, satu lagi komputer, laptop. Anda cabut yang di analog, Anda masukkan dulu ke komputer, maka muncul layar yang di CPU tadi ke layar laptop. Nah, lalu Anda kecilkan resolusinya. Setelah kecil resolusinya, nggak usah dimatiin CPU-nya. Anda cabut lagi, lalu Anda masukkan ke tabung, maka akan muncul layarnya. Ini yang lama. Lalu Anda mau pindahkan menjadi resolusi yang tinggi, hingga ada setelnya di tabungnya, karena tabungnya udah muncul. Lama. Prakteknya boleh AM-nya itu gitu-gitu. Lab Pak, perusahaan. Kenapa Bapak tahu? Karena Bapak ini tukang rental komputer dulu, ya.
dari tahun 2002 Bapak itu komputer, fotokopian itu paling lama di belakang kampus. Jadi tahu, bahkan Bapak itu tukang servis laptop, tukang servis komputer, tukang servis printer. Jadi Bapak tahu. Dan alih media itu berhubungan dengan komputer yang jadul dengan komputer yang baru. Bagaimana komputer yang jadul ini informasinya bisa diambil? Coba Anda hidupkan komputer, Anda punya komputer kan? Bapak Anda punya komputer, tapi datanya ada di dalam komputer, tapi komputernya nggak hidup lagi. Bagaimana alih medianya kalau komputernya nggak hidup? Coba. Sedangkan datanya ada di dalam komputer. Kumaha. Transformasi. Apa yang Anda lakukan? Langkah yang pertama, Anda cabut dan kabel yang menghubung ke monitor, soketnya Anda cabut, Anda pindahkan soketnya ke laptop. Kalau ada HDMI, kalau tidak pakai HDMI dia kan yang lama tuh. Kalau yang lama cari laptop yang lama, nggak ada juga pakai sambung ke HDMI. Ada jualannya itu. Biasanya kalau di alih media perusahaan itu komplit ya. Tinggal colok karena sambungkan ke laptop, dia akan muncul. Karena laptop ini layarnya resolusinya tinggi. Langkah pertama ya. Anak kecil nggak resolusinya, setelah kecil dia akan gambarnya gede, gara-gara itu. Lalu ada cabut, nggak usah dimatiin CPU-nya. Lalu ada colokan ke monitor, tabung, maka muncul. Nah setelah muncul baru Anda ambil datanya atau Anda setting komputernya supaya bisa normal kembali. Itu langkah pertama. Langkah kedua, nggak masuk, layarnya rusak. CPU-nya rusak, datanya ada di hard disk. Anda cabut hard disknya. Anda lempar, jangan. Datanya ada di hard disk. Bagaimana alih medianya? Anda cabut dulu hard disknya. Lalu bagaimana? Anda transformasikan datanya ke hard disk, sambung hard disknya. Jadi di dalam komputer itu ada kabel sambung. Jadi ada dua kabel ya, ada kabel hard disk utama, ada kabel hard disk kedua. Itu bisa disambung. Maka muncul di layar itu ada dua data. Tinggal Anda pindah. Itu kalau hard disknya hidup, terbaca. Kalau hard disknya mati Pak, bagaimana ini caranya? Pakai aplikasi hard disk. Anda perbaikin dulu hard disknya yang kena bad sector. Jadi di dalam hard disk itu ada yang garis panjang. Kalau pakai aplikasi dia itu muncul panjang garis. Kalau garis ini birunya panjang normal. Tapi kalau garisnya terputus-putus itu namanya bad sector. Biasanya kenapa bad sector itu? Kalau maruman laptop itu matiin secara normal. Jangan ditempilin laptopnya. Cara matiinnya. Biasanya kan kita kalau matiin tinggal pencet aja ini. Itu akan bad. Pas Anda muncul blue screen, rusak hard disknya. Pernah mengalami yang laptopnya pernah rusak? Kebiasaan apa? Nonton film di laptop, kepanasan, Anda tidur, laptopnya mati sendiri. Itu akan mengakibatkan laptop menjadi bad sector. Yang tadinya garis panjang normal, lalu dia akan bad, terputus. Kenapa? Dia mati pada titik tertentu dan itu merusak hard disk dan datanya hilang. Bagaimana cara memperbaikinya? Mengambil data di dalam hard disk yang bad sector, Anda perbaiki dulu hard disk itu. Yang badnya itu Anda potong menggunakan aplikasi bad sector. Anda potong. Caranya gimana Pak? Caranya masih teori aja dulu ya. Anda potong garis biru itu kan dia yang potong-potong. Nah, Anda potong dulu, Anda imputasi dulu. Amputasi, ya kepotong amputasi, lalu Anda sambungkan di dalam aplikasi. Dia akan normal. Tapi yang tadinya hard disknya 160 GB atau 200 GB atau 500 GB, dia akan berkurang karena Anda amputasi. Tidak normal segitu, tidak normal 1 tera, 1000 GB. Dia akan menjadi hanya 800 GB karena sudah diamputasi. Nah, setelah diamputasi, itu hard disk bisa terbaca kembali. Oke?
Itu langkahnya saja, teorinya aja dulu. Prakteknya nanti nunggu kucuran mandana dari fakultas kita. Amin. Nah, itu kalau yang bad sector. Itu alih media. Itu hardware yang harus Anda pahami. Karena datanya dari digital ke digital, itu kan digital ke digital. Kalau manual kan gampang, asal ada manualnya tinggal di scanner. Selesai, dipindai, setelah dipindai lalu disesuaikan menggunakan aplikasi OCR. Ya, OCR itu apa Pak? Ya, salah satunya PDN, Acrobat Reader. Nah, kan Anda pindah lewat scanner, ABYS, pernah dengar? Pakai scanner, atau cam scanner. Ada ABYS kalau pakai scanner manual yang tutup gini, tutup, itu alih medianya menggunakan aplikasi ABYS. Bisa cek lagi. Maka muncul, bisa scanner biasa, bisa juga fotokopian. Kan Bapak dulu punya fotokopian, ya. Bisa nyeken lewat fotokopian. Tapi apa sambungan kabelnya? Soket kabelnya, kata Aris tadi, soket kabelnya harus nyambung ke komputer dan harus diinstalasi aplikasi ABYS. Biasanya itu jadul. Anda harus paham ABYS. Kalau cam scanner kan gampang, pakai aplikasi cam scanner selesai. Tapi itu kalau datanya dari manual. Tapi kalau datanya yang masih ABYS gimana? Anda transformasi lagi menggunakan OCR. Ini hardware sudah paham kan hardware sudah kan? Ya, dulu ada CD-ROM, sekarang udah nggak ada ya. CD-ROM, di laptop itu ada, tinggal diklik nonton pakai CD. Sekarang udah nggak ada, karena teknologi itu berkembang. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada, pakai netbook, ada notebook, ada netbook. Tahu nggak? Ingat? Padahal zaman Bapak itu 2010-an. Udah ada kan di dunia kan? Tapi belum menggunakan laptop ya. Dulu ada yang laptopnya kecil. Notebook ada netbook. Ya, ada ya. Nah, dulu mau ngambil data itu pakai menggunakan DVD-ROM eksternal. Beli DVD-ROM bisa Samsung, bisa Polytron namanya, pakai sambungan soket, masukkan ke HDMI atau masukkan ke USB. Plug, diklik, maka data kebaca. Kalau kita alih media dari DVD atau CD kaset, data kebaca. Sekarang sudah tidak ada lagi data itu. Semuanya serba online, bukan digitalisasi. Semuanya serba online. Maka menggunakan Google Drive. Apalagi data arsip data online itu Google Drive, terus Google Foto, Campa lah. Itu hard disk, itu namanya memory drive. Apalagi capcut. Nah, itu ya kan tahu kan Anda kan? Capcut disingkat disalahkan, kayak si Aris ini sok tangannya ke mana? Nah, ini Bapak baru bahas hardware ya. Nah, hardware ini bisa berfungsi. Kan tupoksi hardware itu kan macam-macam dulu, kata Bapak. Dia bisa berfungsi kalau diinstalasi menggunakan software. Software itu pemicu. Jadi anatomi fisiologi kurang, bisa berfungsi. KB semuanya kalau diisi apa? Software. Apa software manusia itu? Nyawa. Itu nyawa apa? Mati. Betul nggak? Jadi kita diisi nyawa. Namanya dalam komputer itu software, tapi dia tidak berfungsi secara maksimal, bukan ukur hidup saja. Softwarenya apa? Windows, Linux, apalagi enggak?
Ya, banyak macamnya. Itu software. Dia berfungsi, hidup. Ya, anak komputer hidup, tapi tidak maksimal fungsinya. Maka muncullah aplikasi. Yang ketiga. Nah, aplikasi itu disesuaikan dengan fungsinya. Kalau jantung bergerak seperti jantung. Kalau tangan bergerak seperti tangan. Pelenglah, ngasih sadakolah, baik berbuat baik dan berbuat buruk. Mata berfungsi melihat, telinga berfungsi mendengar, hidung berfungsi bernapas. Itu namanya aplikasi. Sesuai dengan kebutuhan. Butuh naon, Neng? Gunakan aplikasi. Paham? Itu analoginya. Jadi ada 3 komponen. Apa saja komponennya? Cepat rumah ada aplikasi mah software, kita salah. Karena software itu hanya penghidup. Nyawa unggul. Hidup. Jika hewan hidup tapi tidak berfungsi akal pikirannya, maka harus menggunakan aplikasi disesuaikan dengan fungsi. Nah, ahli media itu harus tahu dulu dasarnya. Selanjutnya, maka ada kita bicara aplikasi yang kata Bapak tadi dari konvensional ke digital. Nah, ahli medianya menggunakan apa? Scanner. Nah, hanya scanner saja. Buka aja. Aplikasinya ABYS atau CAM 2. Nah, setelah 2 itu menjadi digital. Lalu digital ke digital lagi menggunakan OCR sesuai dengan fungsinya. Sekarang mau menggunakan AI, foto yang bergerak, video membuat video. Tidak langsung membuat video, tapi Anda ambil gambar dulu. Perintahkan ChatGPT, ambil gambar Neng Rahma. Klik, perintahlah ChatGPT. Lalu Anda perintahkan ChatGPT itu, Rahma lagi minum kelapa muda, lagi ngedek. Nah, kakinya naik, kakinya berayun-ayun, tangannya melambai-lambai, background latar settingnya, ya, fokusnya bagaimana. Anda perintahkan di ChatGPT boleh. Lalu ChatGPT hanya gambar. Lalu gambar itu yang namanya digital ke digital, masuk ke OCR. Menggerakkan gambar itu dengan aplikasi yang bermacam-macam aplikasinya. Ada Gemini, ada Gemono, ada. Ya, Anda sudah bisa kan? Sudah bisa belum? Bisa nih. Bikin video dari AI. Belum. Bisa. Hah? Bisa. Oke. Kalau bisa. Hebat. Ya maksudnya sekarang itu orang jualan lewat video nggak usah lagi beriklan. Sekarang kalau kita beriklan menggunakan lain bayar pajak. Ayo menyente AI. Tapi ada yang bilang, oh boleh pakai AI ya. Terus kalau nggak pakai AI kan copyright Pak, kan bayar. Untuk anak-anak yang baru bisnis itu jangan pakai AI. Itulah soalnya kenapa? Bayar hak cipta. Aina buka warung, buka kafe masih kecil, pakai lagu Ariel Peter Pan, kudu maya ke Ariel. Kan begitu, karena semua orang mendengar, konsumen memakai untuk bisnis. Bikin lagu ya, perintahkan saja. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada di dalam undang-undang. Selama tidak ada yang melarang, berarti itu boleh. Itu hukum fikih kan gitu. Selama tidak ada yang melarang, ya itu boleh. Bukan hukum fikih saja, hukum pidana juga begitu landasannya. Selama tidak ada aturan yang melarang, maka boleh. Tindakan bisa aplikasinya begini, itu namanya OCR. Ya, aplikasi ke aplikasi. Baru dia bergerak Rahma tadi bergerak dengan kakinya mengayun-ayun, tangannya melambai-lambai, latar settingnya di kafe, bergerak seperti ini. Itu ahli media. Dari mana ahli medianya? Dari cam scanner, dari foto, dari JPEG, ya, PNG, pindah gambar, masukkan ke
ke AI, ChatGPT, lalu dipindah ditransformasikan ke aplikasi OCR yang bergerak dari alih media digital ke digital. Itu arsip. Oke. Paham? Paham, Pak? Kalau paham atas ya? Sejuta siram tensi darah tinggi ya, ningali Aris. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Ada pertanyaan? Sok nanya ke naon? Kalau bisa dijawab kok, kalau tidak bisa PR. Pertanyaan udah absen dulu, Pak. Yang mau di absen gue. Di absen mau beres. Ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ini ada undangan. Undangan apa ini? Milan. Apa ya? Ini salam error nggak? Oh, bapak nggak pakai wifi bukti. Ini sinyal bapak ya? Oh iya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak yang nggak masuk. Kalau nggak masuk, banyak nggak absen aja. Iya, harus ada pembeda ya yang masuk dan enggak. Kamis jam 3. Pertemuan ke 10. Aditya. Ahmad. Ajeng. Alia. Alia Nur Aisy. Izin. Ada surat izinnya? Lagi tes kesehatan di PB. Dia sebagai apa dia? UKM BMI Palang Merah. Oh iya, ya tes kesehatan ya. Alisa. Oh iya. Amel, Lia. Aris. Arul. Asep. Apa itu? Asep dengan Arul itu mana? Taufik. Taufik nggak ada juga? Mau, karena itu kelihatan sama kita. Aziz. Rambutmu menyala. Ih, kau dua nih lagi. Dari. Iya, rambut. Dendi. Dika. Ada kemana nih? Nggak apa-apa lah. Nggak ada. Ian. Hadir. Dwi. Jia. Rija. Hadir, Pak.
Pravida. Gifty. Izin di mana? Izin. Hana. Dia lagi keluar dari kelas. Oh lagi nelpon. Hani. Anjir apa? Hasna. Ime. Lutfia. Mikaela. Muhammad Alfat. Nah, jangan WA Habib, Pak. Bisa sama WA Bapak. Mutia. Naswa. Nur Afifah. Nur Sani. Nur Nurul. Latihan itu di bawah. Fatma. Revia. Aman? Enggak sih. Rizkia. Dari kamu sama siapa? Sinta. Izin kemana? Nggak jelas yang diizin-izinin, kalau nggak jelas nggak ada gitu. Siti. Suci. Dia mau pulang apa? Saipul. Sip. Ada yang belum disebut? Kata-kata. Udah semua ya. Bisa kan? Oke. Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan saja pertemuan hari ini mengucap hamdalah. Oh iya. Ada orang Garut sini. Kecuali Anis. Garutnya di mana? Hah? Siapa lagi? Di mana Garutnya? Selatan di mana? Cikajang. Oke. Di mana Garutnya? Bapak yang mere duit ya? Garutnya di mana? Cikajang. Oke, orang Cikajang. Begini, Bapak dari kementerian ada survei tentang SPPG dapur MBG. Survei dari kementerian, yang disurveinya dapur MBG sama ketuanya. Per hari 270.000. Persona. Siapa yang mau tinggal hubungi Bapak? Nanti Bapak. Ya, Garut. Ini cuma Bapak dikasih wilayah Garut. Garutnya. Ya kalau nggak mau, Bapak lempar ke orang lain. Surveinya siapa saja, yang penting sarjana atau mahasiswa. Terserah. Dikira duit aja langsung aja. Tapi mulai hari Senin, Anda kan masuk. Atau saudara Anda saja, kakak atau adik. Nah beda Belum Pak. bolong. Lumayan itu tuh. Wilayah Garutnya Cikajang, Samarang, Malambong, Cibatu, atau Seta. Di antara kecamatan itu hanya 3 orang. Enggak, bukan bebas. Nanti ada pelatihan dari kementerian. Pelatihan hanya 2 kali, 1 online, 1 tatap muka. Ya. Nanti yang disurvei itu ketua SPPG-nya sama dapur SPPG-nya, apakah layak atau tidak. Itu buat menjadi evaluasi bagi Bapak. Kebagian di Garut tadinya mau diserahkan saja kalau ini, tapi sayang kan Bapak kan dari perpustakaan, suka mensejahterakan anak perpustakaan. Kalau tidak Anda kan dulur Anda kan gitu. Syaratnya sarjana atau mahasiswa saja. Kalau Anda nggak bisa, dulur di warung Cikajang orang mana. Lumayan 275.000 satu hari. Deadline. Tinggal hubungi Bapak secepatnya. Oke? Silakan. Mau Aris bisa dulu? Enggak, silakan. Sebenarnya informasi dari Bapak baru hanya, tapi dengan Bandung Barat, tapi Bandung Baratnya kecamatannya belum tahu. Ya, belum tahu kecamatannya lagi penentuan. Jadi surveinya itu Sulsel, Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, NTT, ya, terus apa lagi ya? Terus satu Indonesia, tapi klasternya hanya diambil beberapa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti terkait ini kan di luar pembahasan ya.
Tadinya harusnya personal, cuma Bapak umumkan saja. Barangkali ada yang mau, silakan. Itu saja. Maka pada hari ini Bapak cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.